Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MR yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi kita dalam inspirasi kehidupan. Kali ini kita akan mengangkat tema saat anak menolak nasihat. Pemirsa, menjadi orang tua pada zaman now, apalagi di tengah merebaknya wabah COVID-19 varian baru ini, tidaklah mudah. Apalagi jika orang tua itu mengharapkan anaknya tidak hanya sekedar menjadi anak yang pintar, mengharapkan anak menjadi anak yang soleh, anak yang taat. Nah, akhirnya menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah, dan itulah tidak cukup. Kemudian sekarang apalagi kemudian ada tantangan lagi, yaitu gadget menjadi teman baru anak kita. Bahkan anak terlihat gelisah jika jauh dari gadget. Pemirsa, saat sudah kecanduan gadget, kadangkala anak cenderung agresif. Pada banyak kasus, anak bahkan marah hingga tantrum saat kehilangan gadget dari genggamannya. Hal tersebutlah yang kemudian merupakan tantangan pendidikan saat ini. Di satu sisi, mendidik sendiri dan membatasi pergaulan di rumah juga tidak mungkin. Membiarkan mereka lepas bergaul di lingkungannya pun juga cukup berisiko. Ya, hampir setiap orang tua mengeluh betapa saat now sangat sulit mendidik anak. Bukan saja sikap anak-anak zaman now yang lebih berani dan agak sulit diatur, tetapi juga tantangan arus globalisasi, budaya informasi, dan teknologi yang turut memiliki andil besar dalam mewarnai sikap, dalam mewarnai perilaku anak kita. Anak-anak sekarang beda dengan anak-anak dulu. Anak dulu kan takut dan segan sama orang tua dan guru. Sekarang mah anak berani membantah dan susah diatur. Ada saja alasan mereka. Begitulah rata-rata komentar para orang tua terkadang menghadapi anaknya yang paling sederhana, misalnya jika misalnya itu disuruh untuk sholat, sudah jamak para ibu ngomel-ngomel, bahkan sambil membentak atau mengancam sang anak agar mematikan TV agar segera sholat. Tetapi di satu sisi banyak juga ibu-ibu yang enggan mematikan telenovela atau sinetron kesayangannya, kemudian menunda sholat, dan fenomena tersebut jelas membingungkan si anak. Pandai dan beraninya anak-anak sekarang dalam berargumen untuk menolak perintah atau nasihat oleh sebagian orang tua atau guru mungkin dianggap sebagai sikap bandel, mungkin dianggap sebagai sikap susah diatur. Padahal bisa jadi hal tersebut karena kecerdasan atau karena keingintahuannya yang besar membuat dia menjawab atau bertanya. Tidak melulu mereka menurut atau diam karena takut seperti orang-orang atau seperti anak-anak zaman dulu. Dalam persoalan ini, Sobat MR, orang tua haruslah memperhatikan dua hal, yaitu pertama, memberikan informasi yang benar, yaitu yang bersumber dari ajaran Islam. Informasi yang diberikan meliputi semua hal yang menyangkut misalnya rukun iman, rukun Islam, dan hukum-hukum syariah. Tentu cara memberikannya bertahap dan sesuai dengan kemampuan nalar anak itu. Yang penting adalah merangsang anak untuk mempergunakan akalnya untuk berpikir dengan benar. Nah, pada tahapan tersebut orang tua dituntut untuk sabar, penuh kasih sayang, sebab tidak sekali diajarkan anak langsung mengerti, tidak sekali kemudian mereka menurut seperti keinginan kita. Dalam hal sholat misalnya, tidak bisa anak itu didoktrin dengan ancaman. Pokoknya kalau kamu nggak sholat, dosa. Mama nggak akan belikan hadiah kalau kamu malas sholat. Nah, tidak bisa seperti itu.
Maka ajak dulu anak itu untuk kemudian mengetahui informasi yang bisa merangsang dia dalam bernalar. Mengapa dia harus sholat? Lalu terus menerus anak itu kemudian diajak berjamaah di masjid atau di musola, agar anak itu mengetahui bahwa banyak orang muslim yang juga melakukan sholat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jadikan Anda teladan pertama bagi anak. Nah, ini yang kemudian kita saksikan di krisis. Untuk menjaga kepercayaan anak agar tidak ganti mengomeli Anda, mengomeli kita, karena Anda hanya pintar mengomel tetapi tidak pintar memberikan contoh. Terbiasa memahami persoalan dengan berpatokan pada informasi yang benar adalah cara untuk mengasah ketajaman mereka dan menggunakan akalnya, yang kelak ketika anak sudah sempurna akalnya, kita akan berharap mereka mempunyai prinsip yang tegas dan benar, bukan menjadi orang yang gampang terpengaruh oleh tren pergaulan atau takut dikatakan menjadi anak yang tidak. Dan yang penting lagi adalah memberikan teladan kepada mereka. Pemirsa, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk inspirasi bahwa saat anak menolak nasihat itu ada banyak faktor yang kemudian harus kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.